Hai semua, perkenalkan nama saya Yohana Desi Kuniasari dari Prodi Manajemen dengan NPM 23411147 kelas MNJ 23B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Kesenjangan pendapatan mencakup pada perbedaan antara tingkat pendapatan yang tinggi dan rendah dalam suatu populasi atau kelompok masyarakat. Sementara itu, kemiskinan merujuk pada kondisi di mana seseorang atau keluarga tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kesenjangan pendapatan dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan dalam suatu masyarakat. Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan mencerminkan tidak setaraan dalam diskusi kekayaan dan sumber daya di dalam suatu masyarakat. Maksud dari mengatasi kesenjangan pendapatan adalah menciptakan distribusi yang lebih merata dalam penerimaan ekonomi sehingga semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari mengurangi kemiskinan adalah meningkatkan taraf hidup kelompok-kelompok yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan akses lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya yang dapat membantu masyarakat keluar dari lingkungan kemiskinan. Secara keseluruhan, tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana kesempatan dan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh anggota masyarakat. Faktor-faktor kesenjangan pendapatan dan kemiskinan dapat bervariasi, tetapi beberapa faktor umum berkontribusi meliputi: yang pertama, kesenjangan pendapatan itu ada pendidikan, keterampilan dan pelatihan, gender, dan lingkungan ekonomi. Yang kedua, ada kemiskinan, yaitu pendidikan dan keterampilan, pekerjaan dan upah, kesehatan, dan akses sumber daya. Tindakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan melibatkan yang pertama, kebijakan pendidikan, yang kedua, pelatihan keterampilan, yang ketiga, akses ke pekerjaan yang layak, yang keempat, kebijakan sosial yang mendukung masyarakat yang rentan. Saya akan memberikan dua contoh kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Yang pertama, untuk kesenjangan pendapatan. Contoh kesenjangan pendapatan melibatkan perbedaan gaji antara profesi seperti eksklusif perusahaan yang mendapatkan gaji tinggi dibandingkan pekerjaan pabrik dengan gaji yang lebih rendah. Diskriminasi gender dalam upah juga dapat menciptakan kesenjangan. Yang kedua, kemiskinan. Contoh kemiskinan termasuk kelompok masyarakat di daerah terpencil yang memiliki akses terbatas terhadap pekerjaan dan layanan publik. Kemiskinan generasional ditunjukkan oleh keluarga yang mengalami kemiskinan secara berkelanjutan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Faktor krisis kesehatan dan diskriminasi etnis juga dapat menyebabkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Jadi, kesimpulan dari kesenjangan pendapatan dan kemiskinan adalah menciptakan tantangan sosial dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Kesimpulannya, kesenjangan pendapatan menunjukkan tidak kesetaraan distribusi kekayaan, sedangkan kemiskinan mencerminkan kondisi tidak mampu individu atau keluarga yang memenuhi kebutuhan dasar. Faktor-faktor seperti pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan memainkan peran dalam pembentukan kedua fenomena ini. Mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan memerlukan pendekatan yang holistis, termasuk kebijakan pendidikan yang inklusif, pelatihan keterampilan, dan perlindungan sosial. Dengan menciptakan akses yang lebih merata terhadap peluang dan sumber daya, masyarakat dapat memperjuangkan ketidaksetaraan yang lebih rendah dan membangun fondasi ekonomi yang lebih inklusif. Sekian sedikit presentasi saya tentang kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Semoga dapat membantu. Terima kasih.